Sementara kita mendengar di negara yang lain tidak sedikit masjid yang dikunci, tidak bahkan orang Muslim yang jadi minoritas diperlakukan yang tidak yang tidak manusiawi. Itu Allah alam ya, itu nggak tahu hak atau apa, yang penting kita dengar itu. Tapi alhamdulillah di Indonesia mah, nah, alhamdulillah di Indonesia mah, kita saling saling menghargai, saling toleran, kita berkembang. Bahkan kalau menurut saya, kalau orang-orang Muslim di Indonesia atau orang agamawan yang lain lah gitu ya, baik Islam dari Kristen itu, memahami sehatnya bahasa gaul ini yang bisa memberikan peluang seluas-luasnya untuk proaktif berkreasi. Nggak ada yang menghalangi kok di kita. Nggak ada. Nggak ada yang menghalangi. Iya. Anda pengen jadi waliullah di negeri NKRI bisa. Bisa. Anda ingin menjadi high class, ingin jadi jenderal, seorang Muslim, seorang Kristen ingin jadi jenderal di NKRI, bisa. Anda ingin menjadi guru besar, banyak kok guru besar dari berbagai agama, bisa di sini. Nggak ada yang menghalangi. Anda ingin menjadi kalau dulu miliarder ya, sekarang miliarder tuh kedik ya, triliuner. Kalau dulu mas saya waktu kecil jutawan, jutawan tuh udah orang kaya gitu ya. Akhirnya mau jutawan mah tuh receh ya, juta mah tuh ya. Bisa, mau muslim mau non muslim di sini diberi kesempatan kok. Jadi kalau menurut saya Pancasila itu adalah bahasa gaul untuk kehidupan kita bersama, baik apapun suku kita, apapun agama kita, apapun, yang penting kita bisa berkreasi semaksimal mungkin di negeri ini kan. Bisa menyebarkan agama sehebat mungkin. Iya. Seperti ini di negeri ini. Iya. Kita belum pernah dalam sejarah Indonesia pemerintah melarang aktivitas keagamaan. Ya kalau kemarin mah seperti pandemi itu ya. Ya itu mah ya karena ada virus aja, karena corona aja, juga keselamatan manusia. Kaharti da Rasulullah yang ngajarkeun omat kudu cicing di imah ulah pindah-pindah, dan itu ajaran Rasulullah sendiri kan begitu. Iya kan. Dan sekarang pandemi sudah menurun kan, masjid bisa rame lagi. Yang kemarin Jumatan ditutup sekarang udah dibuka lagi. Jadi memang kondisional. Terus begini, yang perlu saya sampaikan bahwa sebagaimana tadi, agama yang fikih, yang statusnya normatif, teoritis, idealis, di saat dibumikan, dia harus berpijak pada kondisi. Kondisi memungkinkan silakan, kondisi tidak memungkinkan Allah katakan la yukallifullah, Tuhan tidak membebani, dan silakan berubah hukumnya. Hukum jadi robah sesuai dengan kemampuan. Makanya coba Anda baca tafsir ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, yang banyak dibaca oleh khotib-khotib di mana-mana, ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu sebenarnya ayat, silakan baca tafsirnya. Ayat itu mansuh dengan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan Anda. Dengan setakwa-takwanya gitu. Nah, ya. Jadi memang final penerapan ajaran agama itu adanya di finalisasinya di kondisi. Nah, kondisinya seperti itu, ya sudah. Kalau menurut saya, makanya saya berpikir ya,
ketika ada slogan NKRI harga mati. Itu kalimat itu keluar dari mana coba? Dari Bahlim, seorang waliullah, gurunya Gus Dur. Dan saya sering ke rumahnya. Itu di daerah Klaten. Nama pesantrennya aja pesantren Pancasila Sakti. Hebat ya? Nama pesantren itu pesantren Pancasila Sakti. Bayangin. Beliau itu waliullah. Perkataan NKRI harga mati dari beliau itu. Saya tahu sendiri itu. Dan itu diakui oleh ulama-ulama. Itu dari beliau itu. Dari seorang waliullah. Kenapa? Ya karena kita semua berpijak pada kondisi-kondisi seperti ini. Apalagi kalau melihat prediksi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis kan ya. Kemarin waktu kita bicara budaya, saya ungkapkan hadis ini. Itu ada di Sunan Turmudi, juz keempat, kitab Malahim wal Fitan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum fi zamanin man taraka minkum bi usri ma umira bihi faqad halak wa sayati zamanun man amila minkum bi usri ma umira bihi faqad naja. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau kepada sahabat ya. Wahai para sahabat, innakum fi zamanin. Kalian hidup di sebuah zaman menyertai Rasulullah. Kalian hidup di sezaman dengan Rasulullah dan kalian menyaksikan bagaimana turunnya wahyu. Menyaksikan turunnya wahyu. Jibril aja yang datang, para sahabat menyaksikan bahwa seperti apa Jibril itu yang datang. Ala surat Dihya. Ya. Apa kata beliau? Man taraka minkum, taraka itu meninggalkan. Bi usri itu 1/10. Ma umira bihi faqad halak. Ma umira di sini yang diperintahkan agama. Faqad halak, dia akan diancam dengan azab, akan binasa. Apa kata beliau? Kalian sahabat yang hidup sezaman dengan Rasulullah, yang melihat turunnya wahyu, berani-beraninya meninggalkan 10% aja perintah Allah, kalian diancam azab. Tapi apa kata Rasulullah berikutnya? Wasayati zamanun, dan akan datang suatu zaman di akhir zaman nanti, di zaman sekarang kita ini, abad ke-15 sekarang. Man amila minkum bi usri ma umira bihi faqad naja. Umat di akhir zaman mampu, nah ini mampu melaksanakan 10% aja dari ajaran ini, dari perintah-perintah Allah, mereka itu udah selamat. 10% aja selamat kok. Itu Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memprediksi bahwa agama ini finalisasinya bukan di teoritis normatif idealis, tidak. Tapi finalisasinya di saat dia diterapkan. Saat diterapkan itu berpijaknya pada kemampuan, kondisi. Kalau dia mampu, jalan. Kalau tidak mampu, maka hukum berubah. Dan Rasulullah sudah bisa membaca kondisi akhir zaman berbeda dengan kondisi zaman Rasulullah, perkembangan zaman. Tapi bukan berarti mari kita cari mana yang 90% yang akan kita tinggalkan, bukan itu.
Artinya Rasulullah sendiri menurunkan standarisasi keselamatan itu dari 100% pada seperti itu, mengingat agama berpijak pada kondisi dan kondisi di akhir zaman akan berbeda dengan itu yang bisa kita lihat. Jadi kalau Rasulullah SAW yang membawa agama kepada kita aja berkata seperti itu. Nah, maaf saja. Ini banyak di antara kita, di antara orang-orang yang belajar agama. Ketika dia sudah belajar fikih, sudah belajar akidah, langsung dia maunya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, akhirnya apa? Yang dilihat itu teoritis idealisnya harus diterapkan. Udhulu fisilmi kafah. Iya. Padahal udhulu fisilmi kafah juga dia tersaring oleh kondisi. Jadi penerapan Islam yang berpijak pada kondisi Indonesia adalah NKRI kalau menurut saya. NKRI. Jadi NKRI ini contoh bagaimana menerapkan agama di kondisi yang bineka, yaitu NKRI. Dengan Pancasilanya. Dengan undang-undangnya kita semua terikat. Dan di situ nilai-nilai universal kemanusiaan yang dijaga. Di mana nilai-nilai universal kemanusiaan adalah esensi semua agama. Tapi kalau kita menggunakan bendera masing-masing, udah. Perang saudara kita. Perang saudara. Perang saudara yang terjadi. Jadi itulah. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa NKRI adalah togut, togut apa? Dia tidak menentang syariat Allah. Justru ini adalah penerapan syariat Allah di zaman yang seperti ini, di kondisi Indonesia yang heterogen inilah. Sampai-sampai seorang waliullah yang punya pesantren Pancasila Sakti, Bahlim, sampai memfatwakan NKRI harga mati. Itu kan dari beliau, dari seorang wali. Jadi itulah bagaimana kita menerapkan agama di kondisi zaman yang seperti ini, di mana karakter agama itu berpijak pada finalisasinya bukan di teoritis idealis normatif tadi, tapi di itu banyak yang berbicara adalah kebudayaan, budaya lokal kita. Makanya kemarin saya katakan, ketika kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ada contoh. Kemarin sudah kita bahas dalam masalah kebudayaan. Agama itu adalah sumber kebudayaan. Ketika ajaran agama, norma-normanya diterapkan oleh Rasulullah sendiri dengan para sahabat di lingkungan Madinah, dia akan melahirkan budaya-budaya Madinah yang Islami, yang esensi agama adalah norma Islam. Tapi bentuk budayanya adalah budaya Arab Islami.